Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna lihadati laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammadi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'alhu amma ba'du. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullahi wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 35. Perkenalkan, nama saya Fathia Khoria Afra, mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Dalam video ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ilmu Komunikasi dalam Islam. Ilmu komunikasi bukan sesuatu hal baru. Komunikasi sudah menjadi bagian integral ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran informasi, melainkan sebuah hal yang harus dilakukan dengan hikmah, kejujuran, dan kasih sayang. Coba kita bayangkan bagaimana kita membangun masyarakat yang harmonis tanpa adanya komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, kita akan penuh dengan kesalahpahaman dan konflik. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah sebuah studi tentang bagaimana manusia saling bertukar pesan, ide, dan makna melalui berbagai saluran seperti lisan, tulisan, atau nonverbal. Namun, dalam konteks Islam, ilmu komunikasi harus selaras dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan syariat. Al-Quran adalah contoh komunikasi ilahi yang paling sempurna, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu yang dikirim dengan penuh rahmat. Dalam firman Allah dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4 itu menggambarkan bagaimana komunikasi membawa kedamaian dan keamanan. Salah satu aspek penting ilmu komunikasi dalam Islam adalah dakwah, di mana dakwah ini berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dakwah bukanlah sebuah propaganda paksa, melainkan dialog yang bijak dan persuasif. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama masyarakat Muslim selalu menggunakan pendekatan komunikasi yang efektif. Beliau berkomunikasi dengan sahabat, musuh, bahkan non-Muslim dengan cara mendengarkan, menghormati, dan memberikan contoh nyata. Misalnya, dalam perjanjian Hudaybiyah tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kecerdasan komunikasi diplomatik untuk mencapai kedamaian. Meskipun dalam kondisi yang sulit, beliau mendengarkan keluhan pihak musyrik dan memberikan solusi yang adil sehingga dapat menghindari pertumpahan darah. Hal ini mengajarkan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk resolusi konflik. Etika komunikasi dalam Islam juga sangat ditekankan. Al-Quran memerintahkan kita untuk berbicara yang baik, menghindari kata-kata kasar, dan selalu jujur. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik." Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik adalah bagian dari takwa. Selain itu, adapun hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Kita bayangkan, misalnya kita semua menerapkan ini, keluarga kita akan lebih harmonis, kita
tetangga kita juga akan lebih menghormati, dan masyarakat dapat bebas dari fitnah. Selain itu, di dalam era digital, ilmu komunikasi Islam semakin relevan. Media sosial dan teknologi komunikasi modern dapat menjadi sarana dakwah yang efektif, tetapi juga dakwah melalui media digital ini menjadi sumber fitnah apabila tidak digunakan dengan benar. Kita harus menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti menghindari ghibah, hoaks, dan provokasi. Sebagai umat muslim, kita dituntut untuk menjadi komunikator yang amanah, seperti yang diajarkan dalam hadis. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang yang berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Contohnya, ketika kita memberikan informasi di WhatsApp atau di Instagram, kita harus memastikan sumbernya valid dan tujuannya untuk membangun, bukan untuk merusak. Nah, pada akhirnya, ilmu komunikasi dalam Islam ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun harmoni dalam keluarga, masyarakat, hingga dunia. Mari kita ajarkan ajaran Islam sebagai panduan dalam setiap interaksi antar masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi manusia yang cerdas, tetapi menjadi manusia yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan zaman. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minat ahya'i minhum wal umwati innaka sami'un qaribun mujibul dawati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hauni alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sadaqallahul azim. Terima kasih sudah mendengarkan pidato yang saya sampaikan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.